Kejar duniamu untuk akhiratmu. Karena apa yang ada di dunia, gambaran hidup kita di dunia, seperti itulah hidup kita nanti di akhir. Semuanya. Smart team. Smart team. Inilah orang-orang yang takut dengan ancaman. Ya kan? Kalau udah satu kena ancaman, wah langsung. Itu tandanya semangatnya belum dari dalam. Itu tandanya kemauannya belum tumbuh dari dalam. Keinginannya juga belum tumbuh dari dalam. Baru di satu dimensi, perkataan. Baru di perkataan. Saya mau nanya, bentar dulu, saya tarik dulu. Saya mau nanya, di saat kita mau menata hidup, mau menata masa depan, mulai kembali dari titik nol, apa hal pertama kali yang harus kita lakukan? Masih ingat? Di saat kita memutuskan untuk berubah, di saat kita sudah punya keinginan, saya harus berubah. Apa pertama kali yang harus dilakukan? Ya. Lupa kan? Saya pernah menguraikan itu kalau nggak salah. Siapa yang sudah bosan dengan hidup miskin? Masih banyak yang mau hidup miskin kok, kelihatan. Siapa yang sudah bosan dengan hidup miskin? Kan masih banyak juga yang belum masih senang dengan kemiskinannya. Siapa yang masih mau hidup miskin? Siapa yang masih mau hidup miskin? Gak ada. Gak ada yang mau hidup miskin. Kok tindakannya mengarah ke kemiskinan? Tindakannya itu mengarah pada hidup miskin gitu. Siapa yang mau keluar dari zona kemiskinan? Siapa yang mau keluar dari zona kemiskinan? Coba angkat tangan. Siapa yang mau keluar dari zona kemiskinan? Ada yang nggak angkat tangan? Jujur. Siapa yang mau keluar dari zona kemiskinan? Oh, si Juan masih betah. Si Juan masih betah. Ngomongnya mau nikah, cenah. Tapi masih betah di zona kemiskinannya. Wajar kalau dia ngeluh setiap hari. Ya kan? Siapa yang masih betah di zona kemiskinannya? Siapa yang mau keluar dari zona kemiskinan? Kenapa ya? Kenapa itu tidak saya dapatkan di pertama kali? Harus di urutan ke-7, harus di urutan ke-8, baru kompak. Itu kan menandakan memang semuanya masih betah. Bohong kalau kalian mau jadi orang kaya. Bohong kalau mau jadi orang sukses. Karena tidak keluar dari dalam. Di saat ditanya, tahu nggak enjoy itu seperti apa? Tahu semua jawabannya. Tapi wajahnya penuh kesusahan. Wajahnya penuh kemelaratan. Wajahnya mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran dan hatinya. Karena ekspresi wajah tidak bisa dibohongi. Kamu mau bicara kamu sedang bahagia, kamu sedang enjoy, tapi di wajah kamu mengkerut, baik-baik muka masih kenceng, kerutannya udah 76 kalau dihitung.
Ya kan? Bisa ditanya, sudah lepas nggak bebannya? Lepas. Tapi wajah-wajahnya itu penuh dengan beban. Sadar nggak? Kita sudah menjadi bagian dari orang-orang yang munafik. Sudah tidak boro-boro mau jujur kepada orang lain. Kepada diri sendiri pun sudah tidak mau jujur. Karena ditutupi rasa gengsi, rasa malu, rasa takut. Tapi tidak pernah mau mengakui bahwa saya masih menjadi budak dari rasa takut itu sendiri. Ya kan? Seberapa berat sih masalah kalian? Itu yang saya pertanyakan. Seberapa berat? Saya lihat nih wajah-wajah dapan, nih kan wajah-wajah penuh beban. Nanggung berapa kampung? Sudah ada tanggungan? Nggak ada tanggungan pun seberat itu gitu. Apalagi ada tanggungan. Ya kan? Rija, berapa RW yang ditanggung? Ya, ada tanggungan? Nggak ada. Kelewatan lu. Nggak ada tanggungan sama sekali. Nggak ada ngirim duit tiap bulan. Nggak ada. Cuma cukup buat diri kamu sendiri. Ya, segitu pun masih kusut. Karena disibukkan dengan apa? Mobile Legend, slot, atau apa? Saya ingat Rija dulu, bisa datang berdiri di depan mau bicara tentang masalah hidup dia aja nggak kuat. Karena dia merasa orang yang paling menderita di dunia. Orang yang paling miskin di dunia. Orang yang paling depresi di dunia. Nggak ada yang paling menderita kecuali dia. Sampai ngomong pun susah. Sama Ari pun sama. Mau bicara itu kayaknya nggak keungkap. Karena tadi merasa menjadi orang yang paling menderita. Karena apa? Karena di dalam pikiran, hatinya, perkataannya, bahkan niatnya hanya penderitaan. Juan juga sama. Datang itu di saat dia sudah give up. Cenah, ya kan? Cek, cek, jelma Sunda teh sudah give up. Ya kan? Begitu kusutnya, begitu datang. Karena orang-orang yang datang ke sini adalah orang-orang yang bermasalah. Orang-orang sakit. Orang-orang yang udah nggak ada jalan lain kecuali ke sini. Ya kan? Datang ke sini dengan harapan dapat pekerjaan. Datang ke sini dengan harapan tadi ada penghasilan. Dikabulkan Tuhan dong doanya. Ya kan? Syariatnya melalui perusahaan ini. Dapat pekerjaan. Setelah pekerjaannya dapat, ngeluh dengan gajinya. Benar nggak? Padahal doanya sudah dikabulkan oleh Tuhan. Begitu menetapkan impian, rancangannya indah. Tapi tidak pernah tahu langkah pertama harus apa. Kalau di impian dirancang tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024, step by step. Tapi apakah komit dengan apa yang sudah dia rancang? Apakah komit dengan apa yang sudah dia rencanakan? Apakah yakin bahwa apa yang dia rencanakan itu adalah rencana Tuhan? Sudah seyakin itu enggak? Bahkan untuk memulai langkah aja, apa yang pertama kali dilakukan? Belum tahu. Tapi di saat ditanya, masih berada dalam zona bingung atau enggak? Enggak lagi cenah. Sudah keluar. Memang zona bingungnya sudah keluar. Tapi masuk ke zona rumit. Lebih parah dari bingung.
Udah mulai ingat? Apa yang pertama? Saya ini hanya mengulang pelajaran yang memang dari dulu itu berkali-kali selalu diucapkan. Saya tidak perlu kalian bisa public speaking di depan. Kalau kalian tidak pernah praktek apa yang kalian bicarakan. Kalau kalian sendiri tidak pernah bisa bertanggung jawab dengan apa yang kalian ucapkan. Jangan pernah memberikan atau mengajarkan sesuatu yang kalian sendiri tidak paham. Karena itu tidak akan sampai. Karena di sini masih banyak wajah-wajah yang bergulat dengan kebutuhan. Masih banyak wajah-wajah yang khawatir dengan kehidupannya sehari-hari. Karena itu terpancar. Apa yang dari dalam itu akan terpancar keluar. Kalau kita mau bicara tentang 5 tahun lagi saya sukses, belum tentu. Karena nggak kelihatan. Karena langkah pertama pun nggak tahu gimana mau melangkah. Ini belum ke tahapan rancangan. Baru apa yang akan kalian lakukan di langkah pertama. Karena langkah pertama ini adalah penting. Langkah pertama inilah yang akan menguatkan langkah-langkah selanjutnya untuk kalian tidak pernah mundur dengan impian kalian. Nggak tahu. Rotua apa? Lia? Nggak tahu. Lia? Butet? Hah? Terus coba ngomong giliran. Yang gede, coba ngomong yang gede. Ayo. Eka. Jahe. Ya. Dijahe baru benar. Di saat kita mau memulai, di saat kita mau punya keinginan untuk merubah itu, apa yang harus kita lakukan? Menetapkan apa tapi Jaya? Masih belum. Masih belum. Ya, ingat saya dulu pernah ngomong apa, saya tulis di sini, masih ada tuh di YouTube-nya kalau nggak salah. Ketetapan ataupun keputusan sebelum kita merancang impian. Putuskan, tetapkan, saya mau berubah lebih baik. Kenapa mau berubah lebih baik? Harus tahu alasannya apa. Karena saya sudah bosan dengan kemiskinan. Karena dengan kemiskinan saya tidak bisa melakukan banyak hal. Karena dengan kemiskinan bahkan anak-anak saya pun saya tidak tahu menghidupkan menafkainya dengan cara bagaimana. Dengan kemiskinan saya dipandang sebelah mata. Dengan kemiskinan saya tidak bisa membantu orang lain. Kenapa keluar dari zona miskin harga mati? Kenapa menjadi orang kaya itu adalah harga mati? Ya kan? Karena kalau kita kaya, kita akan bisa menolong orang itu lebih mudah dan menyenangkan. Kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat, itu jauh lebih enjoy. Tapi kalau kita sendiri miskin, kita sendiri susah, mau menjalankan sedekah aja, itu udah alasannya adalah boro-boro saya mau bantu orang. Saya aja perlu dibantu, boro-boro saya mau sedekah, saya aja perlu makan. Ya kan? Enak nggak hidup miskin? Saya pernah merasakannya loh. Saya pernah merasakan rasa lapar, saya pernah merasakan nggak ada pekerjaan, dicemooh sana sini, dihina oleh keluarga. Saya pernah merasakan itu. Kenapa hal yang pertama kali saya tetapkan adalah saya nggak mau hidup saya seperti ini. Saya bosan dengan kemiskinan saya. Saya harus berubah.
Saya harus keluar dari zona nyaman saya. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dan hidup serta nasib saya tidak akan pernah berubah kalau saya sendiri tidak mau merubah. Kita di alam bawah sadar kita itu sudah banyak sekali tertanam kata-kata yang membuat kita takut bermimpi, membuat kita takut berharap. Mau ngomongin saya mau jadi pengusaha aja kayaknya malu banget, nggak percaya diri. Walaupun di mulutnya mau ngomong menjadi, oh saya pengen menjadi seorang pengusaha, tapi di hatinya itu penuh dengan keraguan. Saya nggak akan mungkin, saya nggak akan bisa. Dari mana modalnya, skillnya bagaimana. Mungkin hidup saya hanya seperti ini. Itu kita dapat dari mana? Dari lingkungan dan bahkan dari keluarga kita sendiri. Karena apa? Karena katanya kalau bermimpinya besar nanti gila. Padahal yang bikin gila itu adalah hidup miskin itu sendiri. Yang bikin gila itu di saat kita nggak punya pengetahuan apa-apa, tidak mau mengupgrade skill, tapi kita pengen jadi orang kaya. Itu yang akan bikin gila. Karena kita selalu seolah-olah untuk bercita-cita menjadi orang kaya itu kayak yang aib. Kayak yang takut banget kalau kalau dibilang orang, oh ini orang berpikirnya tentang duniawi. Kalian hidup di mana? Kalian tuh sedang hidup di dunia, belum berada ke akhirat. Untuk mencapai ke akhirat, perlu bekal. Bekalnya didapat dari mana? Dari dunia. Kejar duniamu untuk akhiratmu. Karena apa yang ada di dunia, gambaran hidup kita di dunia, seperti itulah hidup kita nanti di akhirat. Kalau kita sudah merasa kita paling benar, kita paling suci, kita sudah pegang tiket surga, bahkan gembok sama anak kuncinya surga udah kita pegang. Berarti semakin jauh kita dari surga. Coba tanyakan kepada diri masing-masing. Enak nggak? Di saat pemasukan kita lebih besar apa? Lebih kecil dari pengeluaran. Enak nggak itu? Enak nggak di saat kita harus ngemis, harus pasang muka dikasihani, harus menambah-nambahi drama atau mendramatisir hidup kita hanya untuk minta belas kasihan orang lain. Tiap hari loh itu kita lakukan. Untuk biar orang lain tuh kasihan. Benar nggak? Karena tidak pernah berpikir, pengeluaran saya ada berapa? Kalau pengeluaran saya 3 juta, sementara penghasilan saya hanya 1,5 juta. Berarti saya minus 1,5. Kalau ini saya paksakan, saya akan tiap bulan punya hutang 1,5 juta. Apa yang membuat saya biar saya tidak punya hutang? Berarti saya harus menambahi penghasilan saya menjadi 3 juta biar pas. Biar saya lebih tenang, berarti penghasilan saya harus 5 juta. Minimal ada sisa. Untuk mendapatkan 5 juta, apa yang ada di depan mata saya? Berarti jualan mungkin. Untuk mendapatkan 5 juta per bulan, kita cuma jualan berapa? 2 unit. 2 unit aja sudah mendapatkan 6.500.000 tambah 600. Anggaplah 2 juta aja deh. 4.300.000. 2 unit. Ya kan? Berarti perlu 3 unit. Anggaplah semua ada member. Kalau kita jualan 1 bulan 3 unit, minimal dapur ngebul.
Pernah terpikir nggak? Hitung-hitungan sederhana aja. Tuhan memberikan peluang itu. Mau lu suka atau nggak suka, itu adalah peluang. Tuhan memberikan solusi hidupmu. Tapi karena kita tidak peka, kita yakin adanya Tuhan, baru sebatas perkataan. Kita merasa sudah menjadi, kalau di Islam itu, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru sebatas bibir. Belum pernah bersaksi atas kebesaran Allah. Saya dulu, hal yang paling saya nggak mau jadi marketing. Paling nggak mau. Gengsi saja marketing. Apaan sih marketing? Gitu. Jujur, sumpah, saya nggak mau. Tapi di saat saya berdoa sama Allah, ya Allah bukakan satu jalan, di mana jalan itu bisa mengangkat derajat saya dan keluarga. Tuhan hanya membukakan satu, marketing. Saya masih ngeyel. Sehingga saya harus muter-muter dulu jalan hidup saya, itu sekitar 2 tahun. Tapi setelah Tuhan paksa, dipaksa Tuhan, bisnis saya dibangkrutkan, ternak jangkrik saya dibangkrutkan, saya didatangkan penipu sampai 3 kali, sampai saya berada di level terendah, dan yang ada hanya marketing. Saat itu saya disadarkan. Saya minta satu jalan, Tuhan sudah memberikan satu jalan. Saat itu saya punya hutang 70 juta, ya kan? Adik saya terlibat utang juga sekitar 15 juta, ada 85 juta uang yang harus saya bayar. Saya harus menanggung 7 perut, 3 anak yang saya sekolah. Saya harus bayar KPR rumah setiap bulan dan bayar kredit motor. Sudah 3 bulan nggak bayar, rumah mau disegel, motor pun mau diambil debt collector. Tapi di depan saya hanya marketing. Saya ambil kesempatan. Dengan apa? Saya maksakan diri. Saya berprasangka baik kepada Tuhan, inilah pengabulan Tuhan. Inilah jalan yang saya minta dan dikasih Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu mana jalan tol, mana jalan yang rusak. Bagi kita itu jalan jelek, tapi bagi Tuhan itulah jalan pintas. Untungnya saya disadarkan, saya ambil jalan itu. 1 bulan saya hanya merasakan proses. Bulan kedua saya panen. Bulan ketiga semua hutang saya lunas. Itulah cara Tuhan. Tapi kalau saya tolak saat itu, panjang, lama lagi. Karena kita ini sebagai manusia, tidak pernah berpasrah kepada Tuhan. Tidak pernah menyerahkan diri kita sepenuhnya hanya kepada Allah. Kita hanya menghamba pada keinginan. Kita hanya menyembah pada keinginan kita, bukan kepada Tuhan. Ritual sembahyang yang dilakukan itu hanya sekedar gerakan tanpa rasa. Hanya sekedar menunaikan kewajiban, tapi nggak ada arahnya. Ya kan? Kalau kalian lebih peka lagi, dan memang benar sudah berpasrah kepada Tuhan, apapun jalan yang ada di depan mata, itulah jalan Tuhan. Ingat di Facebook ataupun di sosmed, ada orang yang lagi kena banjir, dia berdoa kepada Tuhan, ya Allah bantu saya, selamatkan saya. Datang tim SAR, 2 perahu, 2 boot. Dia menolak. Saya nggak perlu bantuan kamu, saya mau biarlah Tuhan yang membantu saya. Setelah itu dia berdoa lagi. Ya Tuhan selamatkan saya, bantu saya. Datang lagi 2 boot, 2 perahu buat nolong dia. Itu pun ditolak. Sampai akhirnya dia meninggal, mati.
Begitu sampai di akhirat dia bertanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan, kenapa Engkau tidak menolong saya?" Jawaban Tuhan apa? "Saya sudah kirim kamu dua but. Saya sudah kirim 2 kali pertolongan, tapi kamu tolak." Ya kan? Tuhan itu menolong hambanya dengan hambanya lagi. Emang ada orang yang langsung ditolongnya Tuhannya muncul gitu loh. Di saat menjawab doa itu langsung terdengar apa gitu. Yang ada lu loncat duluan, takutan. Jadi perhatikan di saat kita berdoa, malam ini kita doanya apa? Terus apa yang didatangkan Tuhan besoknya? Di saat lu minta sabar, berdoa ya Tuhan, berikanlah saya kesabaran. Berikanlah saya keikhlasan. Berikanlah saya kekuatan. Didatangkan orang yang nyebelin. Didatangkan orang yang menguji keikhlasan kita. Didatangkan orang yang mau minta pertolongan kita. Terus kita nolak. Padahal Tuhan sedang mengabulkan doanya, doa kita. Jangan pernah bilang doa kalian tidak pernah dikabulkan Tuhan. Begitu saat itu kalian berdoa, saat itu juga proses pengabulan sudah dilakukan oleh Tuhan. Sudah jelas kan? Di kitab-kitab, mau di agama apapun, sudah jelas. Mintalah kepadaku, maka aku akan menolongmu. Benar nggak? Mau di kitab mana kalian cari? Mau di kitab agama apa yang mau kalian cari? Itu ada. Inilah yang kadang kita itu masih merasa bahwa, oh beban yang ini sudah saya lepaskan, beban yang ini belum. Kayaknya di kotak-kotakan beban. Intinya masih bawa beban. Kita sudah tahu cara kunci, apa kata kuncinya. Kembali pasrah kepada yang punya. Gitu loh. Anak, istri, suami, orang tua, teman, sahabat, siapapun yang ada, yang didatangkan kepada kalian, itu hanya titipan, bukan milik kalian. Termasuk diri kalian sendiri, itu adalah milik Tuhan. Kita ini nggak punya apa-apa. Apapun yang punya nama itu adalah makhluk Tuhan. Termasuk masalah, termasuk rasa khawatir, termasuk rasa malas. Jangan dimiliki. Ini kayaknya pengakuannya tinggi banget kalau lagi kena masalah. Ya kan? Tapi di saat dapat rezeki diam-diam. Jangan sampai orang tahu. Tapi kalau dapat masalah, kalau bisa seisi dunia tahu. Tidak puas ngomong dengan A dengan B, bikin status. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita lagi miskin, lagi susah, lagi sedih, lagi sebel sama suami, lagi sebel sama istri. Ditulis, disebarkan ke dunia. Kalau kalian sudah bikin di sosmed, pengaturan kalian adalah publik, itu berarti kalian sudah menceritakan siapa kalian itu kepada dunia. Terus dengan bangga gitu loh. Setelah bikin status tuh ada kebanggaan yang luar biasa. Tah aing menderita, tah aing bermasalah, tah aing gering gitu kan. Seolah-olah bangga dengan itu. Tapi tidak pernah bangga menjadi orang yang positif. Tidak pernah bangga menjadi orang yang simple. Orang yang gak rumit. Ada apa sama diri kita? Iya kan? Kemana? Sejatinya diri kita itu kemana? Kenapa selalu terkontaminasi? Pengen sukses, tapi jalannya ke arah kegagalan. Nggak sadar, tetap gue pengen sukses, ngotot, ngeyel. Tapi ngelangkahnya itu ke arah kegagalan, ke arah kehancuran. Ngomong berkoar-koar sama orang, saya mau ke Cibinong hari ini. Tapi dia pergi ke Bantar Gebang.
Sampai Bantar Gebang masih tetap mau ngomong, saya mau ke Cibinong. Bego nggak itu? Apakah kalian sadar? Sadar. Kenapa nggak mau merubah haluan? Kenapa nggak mau merubah arah yang selaras? Karena betah jadi orang miskin. Jadi orang miskin tuh enak. Tinggal ngikuti hawa nafsu aja. Nggak perlu dikendalikan. Tinggal dipimpin aja sama pikiran. Tinggal dipimpin aja sama rasa malas. Sudah jadi orang miskin kok. Tapi tetap kan jadi orang miskin pun ada proses. Proses harus tidak dipercaya orang. Proses tidak disukai orang. Proses dibenci orang lain. Proses disisihkan oleh orang lain. Itu pun ada proses loh untuk jadi miskin. Kalau kemiskinan itu sendiri ada proses, dan kita juga tahu bahwa menjadi orang kaya pun ada proses, kenapa nggak milih yang kaya? Kan sama-sama menjalani proses. Benar nggak? Sudah merasa mandiri di saat dapat gaji, tapi tidak sadar masih dalam ketergantungan. Kita bicara tentang loyalitas, tapi ada sedikit aja sudah membuat rungsing timnya. Pengen sudah merasa bahwa diri kita berkembang, sudah merasa bahwa diri kita ini berpikir positif, tapi tidak pernah jadi penerang di dalam divisinya. Selalu menjadi, kalau tadinya terang benderang langsung mutusin lampu. Tapi tidak sadar, merasa sadarnya bahwa saya sudah jadi orang baik, saya sudah berbenah diri, saya sudah banyak memberi, tapi ngungkitnya juga banyak. Ya kan? Pengakuannya juga tinggi, bahwa si A saya yang nanggungi, bahwa si B saya ngasih. Semuanya saya kasih. Habis semua harta benda saya. Dilebay-lebayin. Padahal ngasih baru sedikit. Padahal Tuhan mau memberikan, mau menggantikan yang lebih besar lagi. Di cancel akhirnya. Di cancel sama diri kita sendiri.